Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abang semua. Video kali ini aku nak kongsikan video Rora berkenaan doa kunut. Seperti sedia maklum, Rora dan Peralih tidak mengamalkan kunut. Mereka anggap kunut bid'ah kerana ada asar dari sahabat yang mengatakan kunut bid'ah. Jadi mereka amalkan pandangan Imam Hanafi dan Hambali yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Ini perkara biasa. Mana-mana Salafi pun mereka akan amalkan yang berlainan dengan arus perdana. Di Malaysia, rata-rata mengamalkan kunut kerana bermazhab Syafi'i. Maka Salafi akan meninggalkan kunut. Kalau di Pakistan pula, Salafi mengamalkan kunut kerana di Pakistan bermazhab Hanafi, mereka tidak buat kunut. Mungkin Salafi Wahabi ni rasa hebat kot bila berlainan dengan majoriti. Tak jadi masalah nak kunut ke ataupun tidak. Tapi bila kata kunut bid'ah, itu masalahnya. Dia akan kata yang kata bid'ah tu sahabat. Kalau berani kecamlah sahabat. Bab sahabat apabila sebut bid'ah, adakah mereka maksudkan bid'ah yang melanggar syariat atau semata-mata mereka tak pernah lihat Nabi buat? Seperti Umar pernah berkata, ini bid'ah yang baik apabila beliau melihat sahabat solat tarawih secara berjemaah. Jadi aku kongsikan juga penjelasan daripada Ustaz Adi Hidayat tentang hadis kunut bid'ah. Tengok dulu videonya. Seorang sahabat yang mana dia mengatakan, anak dia Abu Malik Al-Ashja'i, dia kata, aku bertanya ayahku. Ayah dia sahabat. Ya Abah. Abah ni sahabat, ayah. Wahai Abah. Dia kata, ya Abah. Innaka qad sallaita khalfa Rasulullah SAW wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Hahuna fil Kufah. Nahwa min 5 sinin. Wahai ayahku, engkau pernah salat di belakang Nabi. Belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Uthman dan belakang Ali kat Kufah ni. Lepas tu bila zaman Ali dipindah kat Kufah. Selama 5 tahun. Akanu yaqnutun, adakah mereka berkunut? Riwayat Tirmizi ni, Hasan sahih, riwayat ni sahih. Kata sahabat ni, ai bunai muhdas, wahai anakku, ia bid'ah. Kata Tirmizi, Hasan sahih, hadis ni sahih. Dalam riwayat Nasai, dia bukan kata muhdas, dia kata ya bunai innaha bid'ah, wahai anakku, dia adalah bid'ah. Saya tak suruh tuan-tuan sebut kunut subuh ni bid'ah. Saya tak suruh. Kalau orang tanya, saya kata, saya tak buat lah. Jangan sebut bid'ah, nanti orang marah. Tapi kalau orang duk hentam kita, ni lah puak-puak yang membid'ahkan kunut subuh. Bukan aku, sahabat Nabi tu. Sahabat Nabi buat dulu. Cuma kita tak berani lah nak sebut bid'ah, kerana kita pun hormat mazhab Syafi'i. Cuma ada tak ulama' yang kata bid'ah? Bukan ulama', sahabat. Sahabat kata bid'ah, bukan kita. Kita tak katalah kan. Cuma kita tolong baca je. Kan? Kalau sakit hati nak macam mana kan? Kalau berani pergilah kecam sahabat, kita tak berani. Kan? Wallahu alam, itulah sekadar kajian saya yang mengatakan kunut subuh ini tidak ada Baik, ini penjelasan Ustaz Adi Hidayat. Dengar betul-betul. Persepsi juga, bahasa hadis, Anda harus pelajari dulu bahasanya. Kadang-kadang ada bahasa begini, kadzab. Dalam bahasa standar normal, kadzab itu dusta. Kadzib, dusta. Kadzab, terus-terusan berdusta. Tapi Anda mesti tahu, di bahasa dialek mana itu disebutkan. Bagi orang Hijaz, kalimat kadzib itu artinya khata, salah. Tiba-tiba Anda katakan dusta. Tuh, dusta tuh. Yang melibatkan di sini dusta. Kuntu bid'ah. Pengertian bid'ah menurut sahabat, dalam persepsi ilmu hadis, Anda perlu belajar lagi. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, ingat baik-baik. Lihat prinsip ini ya. Sahabat itu akan mengamalkan apa yang disaksikan oleh mereka langsung dari Nabi jika mereka menyaksikannya. Perkara sahabat lain menyaksikan berbeda, itu dihormati oleh mereka. Tapi mereka tetap akan mengamalkan apa yang dilihatnya. Contoh, Wa'il melihat Nabi sholat, turun pakai lutut dulu. Abu Hurairah melihat Nabi sholat, turun menggunakan telapak tangan dulu. Mereka paham dua-duanya. Bahwa keduanya benar dicontohkan oleh Nabi. Tapi Abu Hurairah tidak akan merubah menggunakan telapak tangan karena itu yang dilihat dari Nabi langsung. Wa'il melihat dari Nabi langsung, tidak akan dirubah oleh mereka. Makanya ketika ada orang mengatakan, bertanya, ya abati, duhai ayah, saya melihat sekelompok mereka melakukan kunut dalam subuhnya, bagaimana pendapat ayah? Bid'ah. Maksud bid'ah di situ bukan menyalahkan orang kunut, tapi maksudnya saya tidak pernah menyaksikannya saat saya bersama Nabi. Saya jaga amalan saya seperti saya lihat dari Nabi.
Mungkin mereka melihat yang berbeda, tapi saya takut karena yang saya lihat tuh yang ini. Sekarang pertanyaan saya, apakah semua saat Nabi menyampaikan tausiahnya, semua sahabat ada di situ? Belum tentu. Nabi di Madinah, yang di Madinah melihat Nabi, yang di Badar tidak. Nabi ke Uhud, yang di Uhud melihat Nabi, yang di Badar tidak. Mustahil Nabi ke Badar, semua orang Madinah ke Badar, kosong Madinah. Mustahil. Makanya kadang-kadang ada ayat turun di tempat ini, yang ini belum mengetahui. Ada hadis disampaikan di sini, yang ini belum paham. Nah, yang melihat di sini itu akan mengamalkan apa yang dilihat. Yang dilihat di sini itu mengamalkan apa yang dilihat. Makanya dalam kasus kunut ada yang mengatakan bid'ah, bukan bid'ah maksudnya. Kemudian, maaf, menilai bahwa perbuatan itu menyimpang dari ketentuan agama, bukan. Maksud dalam hadis ini adalah saya tidak pernah melihat itu sejak saya sholat di belakang Nabi. Makanya kalimat turunannya di hadis An-Nasai, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang Umar, saya sholat di belakang kemudian Utsman, saya sholat di belakang Ali. Sebelumnya sholat di belakang Nabi, tapi mereka tidak pernah berkunut. Karena engkau sholat di belakang mereka semua itu saat mereka tidak kunut. Tapi tahukah anda saat mereka sholat di tempat lain, ada orang yang bermakmum di belakangnya mereka kunut? Itu masalahnya. Jadi disimpulkan oleh para ulama, apa anda mau mengatakan Imam Syafi'i bid'ah? Wah kan imam itu manusia, bisa aja salah. Kalau Imam Syafi'i salah, guru anda salah, saya lebih baik memilih Imam Syafi'i daripada guru anda. Karena diketahui peluang salahnya lebih kecil dibandingkan dengan anda sekarang. Itu poinnya, siapa yang lebih dekat kepada Nabi SAW? Syafi'i itu salaf. Salaf itu orang yang hidup di kisaran abad kedua hijrah. Batasnya 200 tahun hijrah, ini salaf namanya. Di atas ini khalaf. Pengikut ini disebut dengan salafi. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 hijrah, berarti salaf. Imam Abu Hanifah wafat 150 hijrah, salaf. Maaf, Imam Malik lahir 93 hijrah, salaf. Imam Ahmad lahir 163 hijrah, salaf. Anda lahir berapa hijrah? Berarti Anda bukan salaf. Nah, ketika Anda mengikuti ini semua, maka ini disebut dengan salafi. Saya kadang mau senyum lagi. Ustadz Adi itu bukan Ustadz salaf ya, emang betul. Saya Ustadz kholaf. Karena Ustadz salaf itu Ustadz yang lahir di kisaran tahun 200 hijrah. Kalau saya disebut Ustadz salaf berarti saya Ustadz yang diawetkan sampai sekarang. Yang salah. Jadi penjelasan Rora boleh menjadikan masyarakat menganggap bahawa Imam Syafi'i dan pengikutnya melakukan bid'ah yang melanggar syariat. Sebab bagi mereka bid'ah tidak ada yang baik. Ini menampakkan Rora kurang memahami konteks hadis berbanding Ustaz Adi Hidayat. Sekali itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.